Oke guys, kali ini Nayasturk akan mengajak kalian semua untuk berkeliling ke salah satu tempat bersejarah yang ada di negara Turki. Nah guys, jika kalian berkunjung ke Turki, ada satu tempat yang menawarkan sensasi berbeda loh guys. Di tempat ini seolah-olah kita sedang berada di zaman Romawi dan Yunani kuno. Dengan bangunan-bangunan khasnya, kita seolah-olah sedang berada di dalam dunia mitologi. Dan tempat keren ini dikenal dengan Efesus. Efesus ini ibarat seperti Pompei di Italia loh guys. Kota ini pernah hilang akibat gempa bumi, namun kemudian dibangun kembali dan kini menjadi salah satu must visit place jika kalian berkunjung ke Turki. Efesus adalah kota terbesar keempat di Kekaisaran Romawi Timur yang terkenal dengan Artemisium, perpustakaan Celsus, dan sekolah kedokterannya. Efesus awalnya adalah sebuah kota Yunani kuno di Asia Kecil, dekat muara sungai Menderes yang sekarang terletak di wilayah bagian Turki Barat selatan Smyrna, atau yang sekarang disebut Izmir. Kota Efesus ini memang pada awalnya adalah kota Yunani kuno, namun kemudian direbut dan mengalami kejayaannya pada masa kerajaan Romawi, dan selama periode Romawi, Efesus adalah salah satu kota terbesar di dunia Mediterania dengan populasi sekitar 250.000 di abad pertama sebelum Masehi. Namun, kota ini pun hancur pada 401 Masehi dan gempa bumi pun terjadi. Makanya guys, jika Anda berkunjung ke tempat ini, Anda akan melihat reruntuhan-reruntuhan kota, namun syarat akan nilai-nilai sejarah dan keindahan arsitekturnya. Nah guys, dalam sejarah kekristenan, Efesus ini juga adalah pusat penting bagi kekristenan pada awal tahun 50-an loh guys. Dari tahun 52 hingga 54 Masehi, Rasul Paulus tinggal di Efesus dan ia bekerja dengan jemaat di sana dan mengatur kegiatan misionarisnya ke pedalaman. Awalnya, menurut kitab Kisah Para Rasul, Rasul Paulus mengunjungi sinagoga Yahudi di kota ini. Tetapi setelah 3 bulan, ia menjadi frustrasi dengan sikap keras kepala beberapa orang Yahudi, sehingga ia pindah dan melanjutkan pengajarannya ke sekolah tinggi Tyrannus yang tepatnya berada di sebelah perpustakaan Celsus. Pada saat itu, Rasul Paulus memperkenalkan sekitar 12 orang pada baptisan dengan Roh Kudus, yang sebelumnya hanya mengalami baptisan Yohanes Pembaptis. Dan juga diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul tentang seorang tukang perak yang bernama Demetrius yang menghasut massa untuk melawan Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa dia membahayakan mata pencaharian orang-orang yang membuat kuil perak Artemis pada waktu itu. Dan diprediksikan antara tahun 53 dan 57 Masehi, Rasul Paulus menulis surat pertama Korintus dari Efesus, yang kemungkinan waktu itu ia menulis dari Menara Paulus yang berada di dekat pelabuhan, di mana ia dipenjarakan dalam waktu yang singkat. Kemudian Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Efesus ketika ia berada di penjara Roma sekitar 62 Masehi. Kota Efesus ini juga dikaitkan dengan Rasul Yohanes, yaitu salah satu dari ke-12 murid Yesus Kristus yang pernah tinggal di Efesus hingga ia meninggal karena usia tuanya di Efesus sekitar tahun 98 Masehi. Dan Injil Yohanes mungkin telah ditulis di Efesus pada periode tahun 90-an hingga 100 Masehi.
Efesus sendiri adalah salah satu dari 7 jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa gereja di Efesus benar-benar ada. Nah guys, makanya Turki itu disebut sebagai tempat lahirnya gereja mula-mula pada zaman rasul-rasul. Nah guys, di dalam kompleks Efesus ini terdapat beberapa bangunan-bangunan yang sudah runtuh, di antaranya Perpustakaan Celsus merupakan objek tempat utama dari Efesus. Perpustakaan Roman Celsus ini dulunya merupakan perpustakaan terbesar ketiga dengan kapasitas 12.000 gulungan atau bentuk buku zaman dahulu. Dan perpustakaan ini didedikasikan kepada seorang senator Romawi saat itu, yakni Tiberius Julius Celsus Polemianus. Sebagai informasi, Celsus sendiri adalah seorang filsuf Yunani yang terkenal akan karya-karya filsafatnya, dan ia juga dikenal sebagai tokoh penentang ajaran Kristen ketika agama Kristen masuk ke Yunani dan Roma. Dan saat Celsus meninggal, ia dimakamkan di bawah bangunan bekas perpustakaan itu. Uniknya, walaupun kondisinya sudah reruntuhan, namun pilar depannya masih terlihat dan ornamen patung dewa-dewa menghiasi beberapa dinding bagian luar, sementara bagian dalamnya yang merupakan tempat menyimpan koleksi buku-buku hanya tersisa ruang kosong saja. Di dalam kompleks Efesus ini sudah pasti terdapat Grand Theaternya. Bukan peninggalan bangsa Romawi loh guys, kalau tidak ada amfiteaternya. Grand Theater ini merupakan teater terbesar dan paling mengesankan. Terletak di punggung sebuah bukit, teater ini berbentuk setengah lingkaran dengan undakan-undakan tempat duduk layaknya stadion, dan di bagian tengahnya terdapat sebuah tempat panggung pementasan. Dari kejauhan Anda mungkin tidak merasakan betapa megahnya teater itu, tetapi begitu Anda melangkah ke atas teater dan melihat ke bawah, Anda akan melihat betapa besarnya Grand Theater tersebut. Entah bagaimana gagap gempitanya suasana di Grand Theater pada masa kerajaan Romawi dulu, karena saat ini saja kemegahannya masih begitu kentara ya guys. Dan jika bukan karena fakta kota ini tertimbun lumpur, kota ini bisa saja akan makmur selama lebih berabad-abad sampai sekarang guys. Grand Theater ini dibangun pada periode Helenistik, namun sering direnovasi beberapa waktu di periode Romawi dan butuh waktu sekitar 60 tahun untuk menyelesaikannya. Teater ini merupakan yang terbesar di Asia Kecil dengan kapasitas 24.000 kursi dan 1.000 tempat berdiri. Dan teater ini juga selain sebagai tempat pertunjukan seni dan pementasan drama, juga merupakan balai pertemuan serta adu gladiator dengan binatang khas dinasti Romawi dulu. Oke guys, yang kalian lihat saat ini dulunya adalah agora. Agora ini merupakan pasar yang memiliki atap di bagian atasnya.
Tetapi kini yang bisa dilihat hanyalah tiang-tiangnya saja. Saat perjalanan menuju ke Agora, kita bisa berjalan di jalanan marmer yang berada tepat di sebelah lahan luas dengan puing-puing tiang dan hamparan sisa bangunan lainnya, guys. Dan area itu adalah bekas pasar alias Agora. Kemudian di ujung jalan marmer dari Agora ini merupakan perpustakaan Celsus. Dan di dekatnya pula ada sebuah batu seperti prasasti yang kabarnya merupakan makam dari Arsinoe keempat, saudara tiri dari Cleopatra ke-7. Kota Efesus ini memiliki sejarah yang sangat panjang, guys. Bahkan hingga saat ini para peneliti dari seluruh dunia belum dapat menggali seluruh hasil kebudayaan dari peradaban kota tersebut. Dan di samping bangunan-bangunan seperti perpustakaan Celsus, Grand Theater, dan Agora yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, masih ada beberapa bangunan-bangunan lainnya dalam kompleks Efesus ini, seperti adanya kuil Dewi Artemis, kuil Hadrian, kuil Domitian, dan masih banyak lagi puing-puing reruntuhan dari bangunan bekas kota Efesus yang bersejarah ini. So guys, tetap stay tune di sejarah kota Efesus part berikutnya ya guys, karena masih akan ada banyak lagi tempat-tempat bersejarah lainnya yang akan saya upload di video-video saya yang berikut. So, see you!